Rekaman video amatir warga saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga sekitar usai kepergok saat akan menggasak motor korbannya di Jalan Raya Bandung, Kampung Sadang, Hegar Manah, Cianjur, Jawa Barat. Saat pelaku bersama rekannya tengah mencari makan, namun saat melihat motor tengah parkir di depan bengkel yang sudah tutup, pelaku malah nekat melakukan aksi kejahatan. Sementara itu korban yang berada di dalam bengkel curiga dan mendengar suara benda patah, bergegas keluar memeriksa dan terlihat kunci motor sudah jebol. Korban yang melihat pelaku ada di lokasi kejadian dan sempat melemparkan benda yang diduga kunci letter T. Korban kemudian langsung meminta tolong warga sekitar untuk mengamankan korban terlebih dahulu. Hingga akhirnya pelaku mengaku saat ditanya warga sekitar dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Sementara satu teman pelaku lainnya berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motor yang digunakan para pelaku. Ada yang patah ketika korban mengecek keluar, terduga pelaku sedang melakukan pemobolan lubang kunci kendaraan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Anyus melaporkan. Kamera pengawas milik salah satu rumah warga, Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat, memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. 4 pria menggunakan sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini, namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas salah seorang pelaku mengaku sebagai anggota buser, kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya sempat keluar rumah hingga kemudian pelaku membuang tembakan untuk menakuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri dan warga sempat berteriak hingga mengejar pelaku namun tak berhasil ditangkap. Ini dia lagi ngincer-ngincer motor di sini. Kalau motor pelakunya di stopinnya sebelah situ. Itu pelakunya 4 orang ya? Iya. Sempat ngeluarin senjata api ya, Bu ya? Iya. Itu bilang gimana pas dia ngeluarin senjata api, Bu? Dibilang sih buser. Diminta identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng dia. Warga berharap agar polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayu Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang warga menggunakan pisau seorang pria yang diduga maling di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dihakimi massa. Warga terpaksa mengikat pelaku menggunakan tali agar berhenti melawan. Bungkus plastikan sajamna. Warga kampung Blok Desa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menangkap seorang pria diduga maling saat hendak membobol salah satu rumah warga. Pelaku sempat dihakimi massa lantaran menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam ketika hendak diamankan. Warga terpaksa mengikat pelaku dengan menggunakan tali agar berhenti melawan. Peristiwa bermula ketika warga memergoki seorang pria tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan terus memantau suasana salah satu rumah warga. Namun saat ditanya warga, pelaku langsung mengeluarkan pisau dan menyerang warga. Akibatnya salah seorang warga alami luka di telapak tangannya. Orang masuk ke rumah tetangga saya sini. Belum sih melakukan pencurian, tapi mencurigakan. Ketika ditanya malah mengeluarkan alat senjata tajam. Nah, yang punya rumah berteriak. Kini pelaku diamankan ke Mapolsek Banjaran untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Anyus melaporkan. Seorang pengendara mobil dibuat kaget usai dilempari petasan oleh 2 orang bocah saat melintas di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Detik-detik pelemparan petasan ini pun terekam kamera mobil. Inilah detik-detik salah seorang pengendara mobil menjadi korban pelemparan petasan oleh 2 orang bocah saat melintas di Jalan Hertasing, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Korban yang melintas dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kota Makassar tiba-tiba dilempari petasan oleh 2 orang bocah yang berdiri di atas trotoar di tengah jalan. Petasan tersebut pun langsung meledak hingga membuat pengendara mobil kaget dan syok, lalu spontan memberhentikan kendaraannya di tengah jalan. Usai beraksi, kedua pelaku langsung melarikan diri. Polisi mengimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, karena aksi tersebut sangat membahayakan orang lain. Anak-anak bermain di jalan raya. Ya, kami harapkan kepada orang tua khususnya bisa mengontrol dan mengawasi anaknya. Jangan sampai ada kegiatan yang membahayakan pengguna jalan. Tadi terlihat di situ anak-anak bermain petasan di video tersebut. Kini polisi semakin meningkatkan giat patroli di jalan raya jelang perayaan pergantian tahun agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Supin Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan langsung meringkus dan mengamankan pelaku ke kantor polisi. Tim Jatan Satreskrim Polres Goa meringkus TM, 58 tahun, di rumah keluarganya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap karena diduga telah melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya MA, 38 tahun. Ironisnya, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga anak kandungnya melahirkan. Aksi bejat pelaku TM pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tidur di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Pelaku mengaku nekat meruda paksa anak kandungnya karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Natindro ya tunji nganu. Ngapa? Napasulu anu nakarin jari. Apaan napasulu? Kebetulan tuh nakina tahu dai jari. Bapak saling. Atau tiga mah. Tindre nana. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, peristiwa pembunuhan suami terhadap istrinya terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku tak lain suami korban yang cemburu dengan korban. Sementara seorang pria diringkus polisi usai membunuh teman yang ternyata jadi suami siri istrinya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Warga desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah dibuat geger dengan tewasnya Jumirah yang diketahui dianiaya oleh suaminya. Usai beraksi, pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak polisian dengan membawa barang bukti yang digunakan menganiaya korban. Tetangga menyebut tak ada suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Namun diketahui pelaku penyandang disabilitas sempat memesan transportasi online yang dipesan untuk menuju kantor kepolisian. Korban dan pelaku diketahui kerap cekcok permasalahan rumah tangga yang dipicu cemburu dan curiga jika sang istri punya hubungan dengan pria lain. Bahkan beberapa kali tetangga berupaya ikut mendamaikan keduanya. Pemicunya ya cemburu mungkin. Oh, mungkin cemburu. Karena suami itu kan nggak bisa jalannya pakai kursi roda. Aktif sehari-hari itu istrinya kerjanya di luar rumah lah, sebagai pembantu. Ini pulangnya kadang seminggu sekali. Ngerti sering cekcok gitu, Pak? Sering juga, karena saya sebagai tetangga itu di depan beberapa kali mengamankan lah, dalam arti kategori mendamaikan ya. Iya, supaya baik lagi kan gitu. Udah proses hukum lebih lanjut, pelaku diperiksa intensif oleh aparat kepolisian setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Anyus melaporkan. Kurang dari 24 jam, tim Citah Satreskrim Polres Payakumbuh meringkus seorang pria berinisial FY di atas bus jurusan Payakumbuh Padang, Sumatera Barat. Diketahui FY merupakan pelaku pembunuh OC, seorang pria selingkuhan istrinya. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Payakumbuh guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui peristiwa maut terjadi di daerah Situjuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk ini terbakar cemburu saat memperkoki istrinya bersama selingkuhannya di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Saat diperiksa, pelaku mengaku gelap mata mengetahui istrinya ternyata berselingkuh selama ia pergi bekerja di Pekanbaru dan menikah siri dengan korban yang juga merupakan teman sekampungnya. Motif daripada
tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah nikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi komplotan pencuri memanfaatkan situasi minimarket di Kota Makassar yang ramai pembeli. Pelaku dengan santainya mengambil sejumlah coklat yang terpajang di rak minimarket. Aksi komplotan pencuri datang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, mencuri sejumlah coklat yang terpajang di rak minimarket Jalan Latodeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga dibuat viral di media sosial. Aktivitas karyawan toko yang sibuk melayani dimanfaatkan pelaku mengambil sejumlah barang yang terpajang di rak, dibantu satu rekan yang memantau situasi. Sebanyak 6 coklat batangan total ratusan ribu berhasil dicuri, usai dengan begitu santainya memasukkan ke dalam tas yang dibawa pelaku. Sebelum pergi meninggalkan minimarket, pelaku sempat transaksi di kasir dengan satu produk belanjaan berupa minuman kaleng. Namun barang yang disimpan di dalam tas itu tidak ditunjukkan ke pegawai kasir. Awalnya pertama sendiri, terus mungkin tidak memungkinkan sendiri mengambil coklatnya, jadi dipanggil temannya Kak. Temannya yang mengawasi keadaan sekitar, dia yang beraksi. Total 6 coklat ambil Kak. 3 yang besar, 3 juga yang kecil. Kejadian pencurian berulang kali ini telah diadukan ke pihak berwajib guna ditindak lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, News melaporkan. Aksi perkelahian terjadi antar siswi SMP di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Usai kejadian, pihak sekolah dan kepolisian melakukan mediasi untuk mendamaikan para pelaku. Inilah aksi adu jotos para pelajar di sebuah gang di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan viral di media sosial. Perkelahian melibatkan 3 orang siswi, NR 14 tahun, RF 12 tahun yang berasal dari SMP 1 Wotu. Sementara pelaku lainnya NC, 12 tahun berasal dari MTS Pergis Wotu. Aksi adu jotos ini justru menjadi tontonan rekan-rekannya tanpa ada satupun yang berusaha melerai. Diduga aksi adu jotos dipicu karena masalah utang piutang yang berujung saling ejek hingga saling adu jotos. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami memanggil kedua belah pihak di Polsek untuk dipertemukan. Pada saat dipertemukan, dihadiri oleh orang tua masing-masing dan kepala sekolah dari SMP dan MTS. Usai dilakukan mediasi, kedua belah pihak yang bertikai sepakat untuk menempuh jalan perdamaian. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Anyus melaporkan. Ribuan ibu rumah tangga muda ajukan gugatan cerai kepada suaminya. Usai jeda, tetaplah di Jurnalintas Ayus Pagi.